Dengan langkah ini dapat disimpulkan bahwa Idaroh Aliyah Jatman telah secara sadar dan sengaja mengubah status hukumnya dari badan otonom perkumpulan Jam'iyah Nahdlatul Ulama menjadi entitas badan hukum perkumpulan tersendiri. Artinya ini ingin mengeluarkan dari induknya Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in nama ba'du. Saudaraku pemirsa sebangsa tanah air dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini mari kita simak keputusan hasil rapat pleno PBNU yang dibacakan oleh Khatib Am PBNU. Mari kita simak bagaimana keputusannya. Pointes hasil rapat harian Suriah dan Tanfidiyah pengurus besar Nahdlatul Ulama tentang status kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman menimbang bahwa bahwa Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah yang kemudian disingkat Jatman adalah Badan Otonom Nahdlatul Ulama sebagai diatur dalam pasal 18 ayat 7 huruf A Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama atau ASTNO, dan ditegaskan juga dalam pasal 2 Peraturan Dasar Jatman. Kepengurusan Jatman di tingkat pusat yang disebut Idaroh Aliyah dipilih dan diangkat oleh Muktamar Jatman yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Pasal 4 dan pasal 3 Peraturan Dasar Jatman. 2. Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama untuk keabsahan pengurus harian Jatman tingkat pusat yaitu Idaroh Aliyah harus mendapatkan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 1 ARTNO. Namun Idaroh Aliyah Jatman tidak pernah meminta pengesahan dari PBNU. Jadi selama ini saya 2 periode di PBNU, kalau ada undangan badan otonom memang pengurus Idaroh Aliyah tidak pernah hadir sama sekali sampai hari ini. Jadi belum pernah. Setiap kita akan koordinasi, selalu yang tidak hadir badan otonom adalah dari Jatman. Ini belum menjadi catatan. Para alim, para kiai, para musyrik yang kami muliakan. Dan yang ketiga, pada tahun 2019 Idaroh Aliyah Jatman justru mengajukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI dan mendapat surat keputusan Menkumham RI nomor AHU 03/724/1 AH 0107 tahun 2019 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah pada tanggal 17 Juli 2019. Dengan langkah ini dapat disimpulkan bahwa Idaroh Aliyah Jatman telah secara sadar dan sengaja mengubah status hukumnya dari badan otonom perkumpulan Jam'iyah Nahdlatul Ulama menjadi entitas badan hukum perkumpulan tersendiri. Artinya ini ingin mengeluarkan dari induknya Nahdlatul Ulama melalui pengesahan di AHU, dan ini lagi diproses oleh Lembaga Bantuan Hukum PBNU. Kemudian yang keempat, pada tanggal 10 Sofar tahun 1444 Hijriah atau 7 September 2022, PBNU telah mengirimkan surat nomor dilampiri dengan buku himpunan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama hasil konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2022, tapi surat PBNU tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Idaroh Aliyah sama sekali. Dengan latar belakang tersebut, maka rapat harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU pada tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau 6 Oktober 2024 Masehi menyatakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman saat ini telah kadaluarsa dan tidak memiliki
posisi hukum atau legal standing dalam bertindak untuk dan atas nama Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Muktamar berakhir yang diselenggarakan oleh Jatman adalah Muktamar ke-12 di Pekalongan, Jawa Tengah, 26 Rabiul Akhir sampai 1 Jumadil Awal 1439 Hijriah atau 14 sampai 18 Januari 2018 Masehi yang menghasilkan susunan kepengurusan tertanggal 18 Januari 2018. B. Jika menggunakan rujukan surat keputusan Menkumham RI nomor AHU tadi tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, sekalipun status kepengurusan Idarah Aliyah Jatman telah berakhir pada tanggal 17 Juli tahun 2024. 17 Juli 2024 ini Idarah Aliyah sudah selesai, sudah berakhir. 2. Rapat harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU akan mengambil langkah-langkah organisatoris dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan aspirasi dari Idarah Wusto Jatman se-Indonesia. Maka pada hari ini kami mohon apa yang menjadi usulan atau pendapat atau ide apapun akan kami tampung. Jelas ya saudaraku sekalian, sudah jelas sekali apa yang dibacakan oleh Khatib Am PBNU. Ini menunjukkan bahwasanya di masa kepengurusan Habib Lutfi bin Yahya ketika sebagai Rois Am Idarah Aliyah Jatman ini benar-benar menunjukkan sikap yang sangat kurang ajar ya bagi kepengurusan Nahdlatul Ulama. Jelas di poin berapa tadi disimpulkan bahwa Idarah Aliyah Jatman ini ada upaya untuk keluar dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Ini masihkah kita bisa berkesimpulan bahwa masih berpendapat saya tetap mengikuti Habib-Habib yang berilmu dan berakhlak? Kita kembali bertanya lagi, adakah tokoh Habib yang lebih hebat dari Habib Lutfi, yang lebih berilmu dan lebih berakhlak dari Habib Lutfi? Ini adalah tokoh Habib Lutfi yang selama ini diagung-agungkan, yang dianggap sebagai wali, bahkan dianggap sebagai waliullah ya, dengan beberapa ini, namun perilakunya menunjukkan orang yang sangat tidak layak diikuti dan begitu berbahayanya. Lihat, ketika ini apa yang dilakukan ini masih ketika beliau ternyata ketika punya jabatan sebagai staf presiden ya, ini begitu mengerikannya. Orang yang selama ini terlihat kalem, nasionalis, dan seolah berilmu tinggi ya, seperti orang-orang yang hebat, tapi ternyata perilakunya sangat mengerikan. Lalu tidak ada bedanya, justru bahkan orang-orang yang seperti ini yang lebih berbahaya ketimbang Bahar dan Rizik. Lebih berbahaya karena kita menganggap mereka adalah teman kita, namun ternyata menikung di belakang ya, berusaha untuk mengeluarkan Jatman dari Nahdlatul Ulama. Lalu masihkah kita menyerahkan kepemimpinan di berbagai hal yang lainnya kepada orang-orang seperti ya, orang-orang mereka, klan mereka? Udah terang-terangan ini jelas ingin mengeluarkan. Bahkan bisa jadi mengerikan andai kata Banser ya, fatayat muslimat dipegang oleh orang-orang mereka. Apa enggak sama kira-kira apa yang dilakukannya? Bisa habis kita. Inilah makanya pentingnya jika mereka ada di pemerintahan. Ngeri kan apabila memegang suatu gubernur atau bupati dan lain sebagainya. Bisa jadi mengeluarkan apa yang di ini untuk keluar dari negara Indonesia. Bisa jadi mungkin saja.
dengan cara-cara yang mereka lakukan. Ngeri sama sekali, sangat ngeri sekali. Inilah pentingnya nasab mereka memang benar-benar harus dibongkar total. Perilaku mereka harus dibongkar total. Dan ini jangan dianggap sebagai ghibah, karena ini meluruskan sejarah, meluruskan apa yang telah terjadi. Ini pelurusan harus disampaikan terus-menerus. Tidak boleh diam masyarakat. Harus disampaikan. Kebobrokan mereka yang selama ini harus kita sampaikan terus-menerus, ya. Oke, jadi tidak hanya sekedar nasab yang kita bongkar. Ternyata di balik ini semua ada hal-hal yang harus dibongkar, ya, setelah ini. Kalau nasabnya masih belum terbongkar, maka tidak akan berani orang untuk melakukan hal semacam ini. Tidak akan berani, tidak akan keluar, karena dengan bayang-bayang takut dengan zuriyah Nabi dan lain sebagainya. Padahal ya hasil tes DNA-nya sudah terbukti GM201, dan GM201 itu diterangkan oleh sudah dijelaskan oleh para pakar DNA, oleh salah satunya Dr. Sugeng, bahwa GM201 ini terhubung dengan nasab Yahudi, terhubung dengan DNA Yahudi Kaukasus. Sangat mengerikan dan sangat mengerikan. Dan tidak bisa kita menganggap sesama saudara muslim dan lain sebagainya. Inilah yang berbahayanya. Jika orang sama-sama kita melihat seperti saudaranya, tapi ternyata perilakunya mengerikan. Kita tahu sendiri siapa yang membunuh para sahabat Nabi yang paling utama. Beliau dibunuh oleh orang-orang yang beragama Islam, yang justru sepertinya berilmu, berakhlak, ya, menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Namun perilakunya membunuh. Siapa yang membunuh Sayyidina Husain, ya, Sayyidina Husain di Karbala? Siapa yang mereka orang kafir? Bukan semuanya orang-orang Islam, namun yang perilakunya tidak bisa seperti perilaku Nabi Muhammad SAW. Oke, saudaraku sekalian, semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Jelas, sudah jelas, sangat jelas di mata kita, ya. Tidak ada lagi alasan untuk ini itu. Para muhibbin, mari sadarlah, lihatlah apa yang nampak sekarang ini. Mari kita berhati-hati demi anak cucu kita dan negara Republik Indonesia ke depannya. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.